Di lereng bukit kecil yang rimbun dengan pohon karet dan jati, terselip Ngemplak Wuni, sebuah desa terpencil yang seolah terlupakan waktu, jauh dari gemerlap kota. Kehidupan di sini mengalir perlahan, seperti sungai kecil yang mengiris hutan di sisi timur. Rumah-rumah panggung dari kayu jati berdiri sederhana, dikelilingi sawah dan kebun yang menjadi tulang punggung warga. Di malam hari, suara jangkrik dan lolongan anjing liar mengisi udara, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan. Cerita-cerita gaib bukan hal asing di Ngemplak Wuni. Setiap keluarga punya kisah tentang leluhur atau makhluk tak kasat mata. Meski kebanyakan dianggap angin lalu, sekedar bumbu obrolan di warung kopi, atau saat kenduri. Jatmiko, seorang duda berusia 40-an, adalah warga biasa di desa ini. Tinggal bersama ibunya, Mbok Sari Wulan. Di rumah sederhana dengan dinding bambu dan atap genteng, ia dikenal sebagai pekerja serabutan yang ringan tangan. Kadang ia memperbaiki genteng bocor, membantu memanen padi, atau menjaga kebun saat pemiliknya pergi. Wajahnya yang berkulit sawo matang dan sorot matanya yang tenang mencerminkan sifatnya yang pendiam namun tulus. Jatmiko bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi tangannya selalu siap membantu. Membuatnya disukai warga meski ia lebih suka menyendiri. Hidupnya sederhana, hanya berdua dengan Mbok Sari Wulan, seorang janda tua yang masih kuat meski langkahnya mulai pelan dan matanya mulai rabun. Malam itu, setelah seharian menjaga kebun Pak Mulyo di ujung desa, Jatmiko berjalan pulang melalui jalur setapak dekat sungai timur. Langit mendung, hanya diterangi secercah bulan yang samar. Angin malam membawa aroma daun kering, dan suara air sungai mengalir lembut di sampingnya. Di tengah jalan yang sepi, ia melihat sosok lelaki tua duduk di atas batu besar di pinggir jalur. Pakaiannya serba putih, bersih seperti baru dicuci, dan rambutnya yang panjang serta putih tergerai hingga bahu. Matanya sayu namun tajam, seolah menembus kegelapan. Jatmiko menghentikan langkah, merasa ada yang aneh. "Sampean Jatmiko bukan?" tanya lelaki itu dengan suara pelan namun jelas. Membuat bulu kuduk Jatmiko meremang. Tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu mengulurkan gulungan kecil dari daun lontar. "Ini undangan kenduri malam Jumat Wage besok di Dusun Sarirejo. Sampean ditunggu." Sebelum Jatmiko sempat bertanya, lelaki itu bangkit dan berjalan menuju semak, lalu lenyap seolah ditelan kegelapan. Jatmiko berdiri mematung, tangannya menggenggam gulungan itu erat-erat. Ia bukan orang yang mudah percaya cerita gaib, tapi ada sesuatu dalam nada lelaki tua itu yang membuat dadanya berdesir. Ia melanjutkan langkah pulang. Langit semakin gelap dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring. Sesampainya di rumah, ia menemukan Mbok Sari Wulan duduk di amben bambu depan rumah, memandang ke arah bukit dengan wajah penuh pikiran. "Bu, tadi aku dikasih ini, Bu," kata Jatmiko sambil menyodorkan gulungan daun lontar. Mbok Sari Wulan dengan kacamata buram yang selalu ia kenakan untuk membaca, mengambil gulungan itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Matanya menyipit menelusuri tulisan halus yang bercampur aksara Jawa kuno dan Latin. "Dusun Sarirejo," gumamnya. Wajahnya tiba-tiba pucat. Tempat ini sudah hilang puluhan tahun lalu. Katanya dulu ada banjir besar bercampur longsor. Tapi anehnya, tidak ada jenazah yang ditemukan. Seperti satu kampung lenyap begitu saja, Jatmiko mengerutkan dahi, mencoba mencerna kata-kata ibunya. "Tapi Bu, aku sering dengar orang nyebut Sarirejo. Katanya dusun simba-simba kita di sebelah alas wetan." Mbok Sari Wulan menggeleng pelan. Tangannya meremas ujung kain jariknya. "Itu cerita lama, Miko. Orang-orang Sarirejo sudah pergi semua, entah kemana. Ada yang bilang mereka sengaja menyepi, ada pula yang bilang mereka bukan lagi bagian dunia kita." Angin malam masuk lewat celah dinding bambu, membawa hawa dingin yang tak biasa. Jatmiko menatap gulungan itu, merasakan bobotnya lebih dari sekedar daun kering. Tulisan di dalamnya menyebut waktu dan tempat dengan jelas. "Kenduri di Dusun Sarirejo malam Jumat Wage besok."
Ia tak tahu mengapa, tapi ada dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu lebih jauh. Bu, ini cuma undangan kenduri. Mungkin cuma selamatan biasa, katanya. Meski nada suaranya tak sepenuhnya yakin. Mbok Sariwulan menatap anaknya lama. Matanya penuh kekhawatiran. Miko, kalau ini bukan dari manusia, jangan sembarangan. Dunia mereka beda sama kita. Jatmiko hanya mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang. Ia bukan orang yang suka mencari masalah, namun gulungan itu terasa seperti panggilan yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, ia tidur dengan gulungan daun lontar di samping bantalnya, dan angin malam terus bertiup, membawa suara samar seperti bisikan dari alas wetan. Di kejauhan, suara anjing melolong, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Namun, baru beberapa menit, suara lolongan anjing menghilang. Jatmiko tak bisa tidur nyenyak malam itu. Gulungan daun lontar tergeletak di samping bantalnya, seolah memancarkan aura yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Cahaya bulan menyelinap melalui celah-celah dinding bambu rumahnya di Ngemplak Wuni, membawa hawa dingin yang tak biasa. Ia memejamkan mata, namun pikirannya dipenuhi bayang-bayang lelaki tua berpakaian putih di tepi sungai Wetan. Akhirnya kantuk menyeretnya ke dunia mimpi. Dalam mimpinya ia berjalan di jalan tanah yang asing, diterangi lampu minyak yang bergoyang pelan di tiang-tiang bambu. Di sekitarnya, rumah-rumah panggung bergaya Jawa kuno berdiri rapi, dengan atap limasan dan ukiran sederhana di pilar-pilar kayunya. Orang-orang berpakaian putih, pria dan wanita berdiri di teras rumah, melambai kepadanya. Wajah mereka samar, namun senyum mereka hangat, seolah mengenalnya sejak lama. Tak ada suara, hanya keheningan yang aneh, seperti dunia terhenti. Jatmiko merasa ditarik ke arah mereka, namun sebelum ia bisa mendekat, bayangan itu memudar dan ia terbangun dengan keringat dingin di dahi. Pagi harinya, matahari baru saja mengintip di balik bukit Ngemplak Wuni. Jatmiko berjalan menuju masjid desa, sebuah bangunan sederhana dengan kubah kecil dan dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Di sana, ia bertemu Pak Lurah Soekardi, seorang tetua berusia 60-an, dengan janggut tipis dan sorot mata yang penuh wibawa. Pak Lurah, yang selalu membawa tongkat kayu jati, sedang duduk di beranda masjid, mengobrol dengan beberapa warga. Jatmiko menghampiri, ragu-ragu, lalu mengeluarkan gulungan daun lontar dari saku bajunya. "Pak, tadi malam saya dikasih ini," katanya pelan, menyodorkan gulungan itu. Pak Lurah mengambilnya, membukanya dengan hati-hati dan membaca tulisan halus di dalamnya. Matanya menyipit, alisnya berkerut. "Sarirejo," gumamnya, suaranya berat. "Miko, ini bukan undangan sembarangan. Dunia kita dan dunia mereka punya batas tipis. Kalau kau memilih pergi, siapkan hati dan pikiran, jangan sembrono." Jatmiko menelan ludah, mencoba memahami. "Tapi Pak, ini cuma kenduri biasa kan? Mungkin cuma selamatan biasa?" Pak Lurah menatapnya tajam, seolah menimbang sesuatu. "Kenduri di Sarirejo bukan seperti kenduri di desa kita. Tempat itu sudah tak ada di peta dunia ini. Kalau kau merasa terpanggil, pergilah, tapi ingat, ada aturan yang harus kau hormati." Jatmiko mengangguk, meski hatinya masih bergolak antara rasa ingin tahu dan ketidakpastian. Pak Lurah mengembalikan gulungan itu, tangannya sedikit gemetar. "Bawa air suci dan doa, jangan lupa siapa dirimu, jangan sembrono," tambahnya sebelum berbalik menyapa warga lain. Kembali ke rumah, Jatmiko mendapati Mbok Sariwulan sedang menabur garam di sudut-sudut pintu dan jendela. Asap kemenyan membumbung tipis dari mangkuk tanah liat di teras, mengisi udara dengan aroma khas yang menusuk. "Bu, ngapain ini?" tanya Jatmiko, meski ia sudah bisa menebak. Mbok Sariwulan dengan kain jarik yang tersampir di bahu, menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. "Miko, aku tahu kau keras kepala, tapi undangan itu bukan dari orang biasa. Aku cuma mau jaga rumah ini, jaga kamu." Ia berjalan ke dapur mengambil sejumput bawang putih dan menyebarkannya di ambang pintu.
Jatmiko tersenyum kecil, menghormati usaha ibunya. Meski ia sendiri tak sepenuhnya percaya pada ritual itu, namun ada bagian dalam dirinya yang merasa terhubung dengan gunungan itu, seolah ada suara tak terdengar yang memanggilnya. Sepanjang hari, Jatmiko tak bisa lepas dari bayang-bayang mimpinya. Gambar rumah-rumah Jawa kuno, lampu minyak, dan orang-orang yang berpakaian putih terus muncul di benaknya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, membetulkan pagar bambu untuk tetangga, tapi pikirannya melayang. Malam Jumat Wage, tanggal yang tertera di undangan, semakin dekat. Di dalam hatinya, ia merasa ada dorongan yang tak bisa dijelaskan, seperti benang tak kasat mata yang menariknya ke alas wetan. Ia duduk di amben bambu depan rumah, memandang langit yang mulai gelap. "Bu, kalau ini cuma kenduri, aku cuma mau lihat kok, Bu. Kalau ada apa-apa, aku pasti pulang kok," katanya mencoba meyakinkan ibunya, sekaligus dirinya sendiri. Mbok Sariwulan hanya mengangguk, tangannya memegang tasbih kayu, mulutnya komat-kamit membaca doa. Jatmiko mengambil gulungan daun lontar, memutar-mutarnya di tangan. Tulisan di dalamnya, meski tak sepenuhnya ia pahami, terasa hidup, seolah berbisik. Ia memutuskan untuk pergi ke kenduri itu, bukan karena yakin, tapi karena rasa ingin tahu yang kini bercampur dengan perasaan bahwa ini adalah panggilan yang tak bisa ia tolak. Angin malam membawa aroma tanah basah, dan dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar, seolah datang dari alas wetan. Jatmiko menarik nafas dalam, meneguhkan hati. Ia tahu, apapun yang menantinya di Sarirejo, itu bukan sekedar kenduri biasa. Malam Jumat Wage tiba, membawa hawa dingin yang menyelimuti Ngemplak Uni. Jatmiko berdiri di depan cermin kecil di sudut rumah, mengenakan sarung lurik coklat, baju koko putih yang sedikit pudar, dan pece hitam yang ia pakai hanya saat ke masjid, yang tepi pecinya itu sudah berwarna kekuningan. Di tangannya ia membawa sebuah tampah kecil berisi nasi tumpeng sederhana, sebotol air, dan kembang 7 rupa yang ia petik dari pekarangan tetangga sebagai bahan bawaan. Mbok Sariwulan dengan wajah penuh kerut cemas memegang tangannya erat. "Miko, kalau ada apa-apa langsung pulang yo. Jangan sampai kau terlena di sana," pesannya. Suaranya parau. Jatmiko mengangguk, menepuk pelan tangan ibunya yang keriput. "Tenang, Bu, aku cuma mau lihat kok," katanya. Meski ada getar kecil di dadanya, ia melangkah keluar, meninggalkan Mbok Sariwulan yang berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan tasbih tergenggam. Langit mendung, tanpa bintang, hanya rembulan samar yang menerangi jalan setapak menuju alas wetan. Jatmiko berjalan pelan, melewati sawah dan kebun karet yang gelap. Suara jangkrik menggema, bercampur gemericik sungai timur. Di tepi sungai, batu-batu alam tertata rapi, diterangi deretan obor bambu yang menyala tenang, seolah tak tersentuh angin. Aroma melati samar menguar, menggantikan bau tanah basah. Jatmiko menarik nafas dalam, merasakan hawa hangat yang aneh, seolah dunia telah bergeser. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Sarungnya bergesekan dengan rumput liar di pinggir jalan. Jalan itu terasa hidup. Setiap langkah membawa Jatmiko lebih dalam. Dan dari kejauhan, alunan gamelan pelok terdengar, lembut namun jelas, seperti panggilan. Pohon-pohon jati di sisi jalan berdiri tegak. Daunnya bergoyang meski angin tak terasa. Jatmiko memegang tampah erat. Hatinya tenang namun penuh kewaspadaan. Setelah beberapa menit, ia tiba di sebuah gapura kecil dari kayu jati, dihiasi ukiran burung garuda dan bunga teratai. Di atasnya tertera tulisan dalam aksara Jawa, "Sugeng rawuh keluarga Sarirejo." Jantungnya berdegup kencang, namun kakinya terus melangkah. Di balik gapura terbentang kampung kecil yang rapi. Rumah-rumah joglo berderet. Atapnya melengkung anggun, diterangi lampu minyak gantung yang memancarkan cahaya kekuningan. Jalanan bersih tanpa debu, seolah tak pernah disentuh waktu. Jatmiko berhenti sejenak, memandang kampung itu dengan takjub. Tak ada suara manusia, hanya gamelan yang kini lebih jelas, mengalun seperti nafas. Ia tahu ini bukan Ngemplak Uni lagi. Dunia ini lain, namun entah mengapa terasa akrab. Jatmiko melangkah melewati gapura kayu jati.
memasuki dusun Sarirejo yang terasa seperti lukisan hidup dari masa lampau. Rumah-rumah joglo dengan atap melengkung berdiri rapi, diterangi lampu minyak yang bergoyang pelan, memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Udara penuh aroma melati dan kemenyan, bercampur dengan alunan gamelan pelok yang mengalir seperti nafas malam. Jatmiko memegang tampah berisi nasi tumpeng kecil, air mineral, dan kembang 7 rupa. Hatinya bercampur antara kagum dan kewaspadaan. Di tengah halaman rumah utama, tikar pandan besar telah digelar, dikelilingi puluhan orang berpakaian putih bersih, duduk bersila dalam keheningan. Tak ada suara obrolan, hanya pandangan ramah yang mengarah padanya. Seorang lelaki tua mendekati Jatmiko. Jubah putihnya mengalir, rambut panjangnya digelung rapi, dan wajahnya penuh kerut namun memancarkan wibawa. "Sampean Jatmiko, sugeng rawuh nggih?" katanya dengan suara lembut namun berat, seolah mengetahui segala tentangnya. Jatmiko tertegun, takjub bahwa namanya diketahui. "Panjenengan tahu saya dari mana?" tanyanya pelan. Lelaki tua itu hanya tersenyum samar, mengangguk ke arah tikar. "Monggo, duduk dulu, lenggahan, kami sudah menanti." Jatmiko menurut, menempatkan tampahnya di samping tikar, lalu duduk bersila. Di depannya hidangan telah tersaji. Nasi yang harum, ayam ingkung utuh, sambal goreng krecek, urap dan tumpeng besar yang dihiasi bunga kantil dan melati. Jajanan pasar seperti klepon dan wajik tersusun rapi di pinggir. Para hadirin pria dan wanita makan dalam keheningan yang sakral. Tak ada tawa, tak ada suara piring berdenting, hanya gerakan tangan yang pelan dan teratur. Jatmiko ikut makan, merasakan nasi yang hangat dan beraroma daun pandan. Namun suasana itu terasa menghipnotis, seperti waktu melambat. Ia memandang wajah-wajah di sekitarnya. Tak satu pun dikenalnya, namun tak ada yang terasa asing. Mereka tersenyum, namun mata mereka penuh cerita yang tak terucap. Gamelan terus mengalun, lembut namun menyelimuti seluruh kampung, seolah mengikat semua dalam satu ikatan tak kasat mata. Lelaki tua itu berdiri, mengangkat tangan, dan mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih namun penuh makna. Setiap kata terasa berbobot. Ia menyebut nama-nama leluhur, Kiai Sutarjo, Nyai Rantika, Mbah Kertiwijaya, dan tiba-tiba Sariwulan, keturunan kami di Ngemplak Wuni. Jatmiko tersentak. Sariwulan, jantungnya berdegup kencang. "Ibuku Sariwulan," gumamnya hampir tak terdengar. Lelaki tua itu menoleh, matanya menyipit penuh kelembutan. "Betul, sampean adalah junggatan. Keluarga Sarirejo tak ingin dilupakan. Melalui sampean, kami ingin ingatan kami hidup kembali, walau hanya lewat doa." Jatmiko menelan ludah, kebingungan bercampur rasa hormat. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun ada kejutan dalam kata-kata lelaki tua itu yang membuatnya terdiam, seolah setiap pertanyaan akan terjawab pada waktunya. Kenduri selesai, para hadirin berdiri satu persatu, memberikan salam hormat pada Jatmiko dengan anggukan pelan. Gamelan melambat, cahaya lampu minyak mulai redup. Lelaki tua itu mendekat lagi, mengulurkan bungkusan kecil dari kain mori. "Ini untuk ibumu, simbol silaturahmi kami. Jangan dibuka sebelum fajar, nggih. Dan saat pulang, jangan menoleh ke belakang, apapun yang sampean dengar atau rasakan." Jatmiko mengangguk, tangannya menerima bungkusan itu dengan hati-hati. Bobotnya ringan, namun terasa penuh makna. "Terima kasih, sudah rawuh Pak Jatmiko," lanjut lelaki tua itu, suaranya penuh syukur. "Kami hanya ingin dikenang, bukan kembali." Jatmiko berdiri, menatap kampung itu sekali lagi. Rumah-rumah joglo, lampu minyak, dan wajah-wajah ramah seolah terpatri di benaknya. Ia tahu ini bukan dunia yang biasa ia kenal. Namun rasa takut tak ada. Hanya kehangatan dan kedamaian yang sulit dijelaskan. Gamelan berhenti dan lelaki tua itu menjura pelan, mengisyaratkan saatnya pergi. Jatmiko melangkah menuju gapura,
Bungkusan Mori tergenggam erat. Hatinya penuh pertanyaan namun juga rasa hormat yang mendalam. Ia belum tahu apa yang akan ia bawa pulang, tapi ia merasa telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jatmiko melangkah keluar dari gapura kayu jati Dusun Sarirejo. Bungkusan kain Mori kecil tergenggam erat di tangan kanannya. Jalan batu yang tadi membawanya masuk kini terasa berbeda. Obor-obor bambu di pinggirnya meredup. Cahayanya melemah seolah mengantarkannya pergi. Alunan gamelan yang tadi mengalun lembut kini hanya samar, seperti bisikan yang memudar. Udara malam masih membawa aroma melati, namun kini bercampur bau tanah basah yang familiar dari alas wetan ngemplak uni. Pesan lelaki tua itu bergema di benaknya. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang sampean dengar atau rasakan. Jatmiko menahan dorongan kuat untuk melihat kampung itu sekali lagi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali. Di kejauhan, ia mendengar suara lirih, seperti doa atau nyanyian. Namun ia memejamkan mata dan terus melangkah, menolak godaan. Jalan batu di bawah kakinya perlahan berubah menjadi tanah liat merah, licin dan penuh akar. Obor-obor menghilang, digantikan kegelapan hutan yang hanya diterangi rembulan pucat. Jatmiko berhenti sejenak di tepi hutan, di dekat kali wetan, yang gemericiknya kini terdengar jelas. Ia menoleh ke belakang, tapi jalan kecil yang tadi ia lalui telah lenyap, seolah ditelan semak. Hanya rerumputan liar dan pohon karet yang berdiri diam. Bungkusan Mori di tangannya terasa nyata, satu-satunya bukti bahwa ia tak bermimpi. Jatmiko menarik nafas panjang, merasakan hawa dingin pagi menyapa kulitnya. Langit mulai memerah di ufuk timur, tanda fajar akan segera tiba. Sesampainya di rumah, Jatmiko melihat Mbok Sariwulan berdiri di ambang pintu, seolah tak pernah tidur. Wajahnya yang penuh kerut memancarkan lega, bercampur cemas. Alhamdulillahirabbil alamin, Miko, kau sudah pulang, bisiknya. Suaranya bergetar. Ia buru-buru memeluk anaknya. Tangannya yang keriput memegang pundak Jatmiko erat-erat. Jatmiko tersenyum kecil, menepuk tangan ibunya. Tenang bu, aku baik-baik saja kok, katanya, meski matanya lelah dan pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang Sarirejo. Mereka duduk di amben bambu di teras. Embun pagi membasahi sandal Jatmiko. Di tangannya, bungkusan Mori masih tergenggam, dan Mbok Sariwulan menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Bu, ini dari mereka, kata Jatmiko pelan, membuka ikatan kain Mori dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan segenggam tanah kering yang berbau samar seperti akar tua. Selembar kertas kuning tua bertuliskan aksara Jawa halus, dan sebutir biji keras hitam legam sebesar kelereng. Mbok Sariwulan menahan nafas, matanya melebar. Ya Allah, ini biji jambu alas, gumamnya. Suaranya penuh takjub. Dulu simbahku bilang, pohon jambu alas di Sarirejo adalah pusaka desa. Mereka jaga pohon itu seperti nyawa. Jatmiko memandang biji itu, kecil namun terasa berat di tangannya. Ia lalu membaca kertas kuning itu dengan susah payah, aksara asing baginya. Mbok Sariwulan mengambil kertas itu. Kacamata buramnya kembali ia kenakan. Kembalikan ingatan kami lewat doa, bacanya pelan, suaranya bergetar. Miko, mereka itu cuma minta dikenang, bukan kembali. Didoakan saja ya kok. Jatmiko menceritakan pengalamannya di Sarirejo. Rumah-rumah joglo, hidangan kenduri, dan doa lelaki tua yang menyebut nama ibunya sebagai keturunan terakhir. Ia berbicara dengan nada tenang, namun ada beban baru di dadanya, seolah ia kini membawa tanggung jawab yang tak dimintanya. Mbok Sariwulan mendengarkan dalam diam, tangannya memegang tasbih kayu, matanya berkaca-kaca. Aku tahu Sarirejo itu ada, tapi tidak pernah kusangka kau yang dipanggil, katanya. Miko, dunia mereka bukan tempat kita, tapi mereka bagian dari darah kita. Jatmiko mengangguk, menatap biji jambu alas itu. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ada perasaan bahwa ini baru permulaan.
Fajar kini menyapa ngemplak Uni. Burung-burung mulai berkicau di kebun belakang. Jatmiko meletakkan bungkusan mori di atas amben. Merasakan kelelahan namun juga kehangatan aneh di hatinya. Ia tak bicara banyak, hanya menatap langit yang kini berwarna jingga. Mbok Sariwulan duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh bahu anaknya. "Jaga dirimu, Miko. Mereka mungkin akan panggil lagi," katanya pelan. Jatmiko hanya mengangguk. Pikirannya masih penuh dengan wajah-wajah berpakaian putih dan suara gamelan yang kini terasa seperti kenangan jauh. Hari-hari setelah kenduri di Dusun Sarirejo terasa berbeda bagi Jatmiko. Ngemplak Uni tetap seperti biasa. Sawah hijau, pohon karet yang bergoyang ditiup angin, dan suara ayam berkokok di pagi hari. Tapi ada beban baru di pundaknya. Biji jambu alas dan kertas bertuliskan aksara Jawa dari bungkusan mori seolah memanggilnya untuk mencari tahu lebih banyak. Jatmiko yang biasanya menjalani hari dengan sederhana, kini merasa ada benang tak kasat mata yang menghubungkannya dengan Sarirejo. Ia memutuskan untuk mencari Mbah Prawito, sesepuh desa yang tinggal di ujung Ngemplak Uni. Di sebuah rumah kayu kecil yang dikelilingi pohon pisang, Mbah Prawito, lelaki tua dengan rambut putih tipis dan tongkat bambu yang selalu menemaninya, dikenal sebagai penutur cerita-cerita leluhur yang jarang dipercaya anak muda. Jatmiko duduk di beranda rumah Mbah Prawito, menyeruput kopi pahit dari cangkir seng. "Mbah, aku mau tanya soal Sarirejo, Mbah," katanya pelan, menunjukkan kertas kuning dari bungkusan mori. Mbah Prawito menatap kertas itu lama, matanya menyipit. Sarirejo, dusun itu sudah menyepi sejak 1967, katanya. Suaranya berat seperti membuka lembaran sejarah yang terkubur. "Dulu ada sesuatu terjadi di sana. Banyak yang bilang mereka sengaja mundur dari dunia ramai, memilih hidup di antara. Entah bagaimana caranya. Di tengah dusun itu ada pohon jambu alas, pusaka sakral yang dijaga ketat. Batu berbentuk kepala kebo di alas wetan jadi penanda batasnya." Jatmiko mendengarkan dengan seksama, jantungnya berdegup. "Batu itu di mana, Mbah?" tanyanya. Mbah Prawito menunjuk ke arah alas wetan. "Di pojok alas, dekat tebing kecil. Tapi hati-hati, Miko. Tempat itu bukan untuk orang sembarangan." Malam-malam Jatmiko kini dipenuhi mimpi yang semakin jelas. Ia melihat dirinya berjalan di Sarirejo di tengah rumah-rumah joglo yang diterangi lampu minyak. Suara gamelan pelok mengalun, dan di kejauhan seorang perempuan berjubah putih berdiri. Wajahnya mirip Mbok Sariwulan, namun lebih muda, dengan mata penuh kesedihan. "Jangan terlambat, Miko," bisiknya. Suaranya seperti angin yang menyelinap ke telinga. Jatmiko terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada panggilan yang tak bisa ia abaikan, seolah Sarirejo menunggunya untuk menyelesaikan sesuatu. Di pagi hari, ia mengambil bungkusan mori dari amben, memeriksanya sekali lagi. Tanah kering, kertas kuning, dan biji jambu alas terasa seperti kunci, meski ia tak tahu untuk apa. Dengan tekad yang tumbuh, Jatmiko memutuskan untuk mencari batu kepala kerbau. Ia menyiapkan bekal sederhana, air, sepiring nasi bungkus, dan bungkusan mori yang ia selipkan di saku. Mbok Sariwulan yang melihat anaknya bersiap hanya mengangguk dengan wajah murung. "Miko, kalau kamu merasa tak enak, balik secepatnya ya. Jangan dipaksa," katanya. Tangannya memegang tasbih. Jatmiko mencium tangan ibunya, lalu berjalan menuju alas wetan. Perjalanan saat itu tak mudah. Semak berduri menggores kakinya, pohon-pohon jati menjulang menutup langit, dan tanah licin membuat langkahnya terhambat. Angin bertiup kencang, membawa aroma daun kering dan sesuatu yang samar, seperti kemenyan. Jatmiko terus maju, dipandu petunjuk Mbah Prawito, hingga akhirnya ia melihat batu besar di dekat tebing kecil. Bentuknya memang menyerupai kepala kerbau, gelap dan ditumbuhi lumut, dikelilingi tanaman merambat yang membentuk pagar alami. Jatmiko berhenti, jantungnya berdetak kencang. Ia mengeluarkan bungkusan mori, memegang biji jambu alas erat-erat. Udara terasa berat, seolah menahannya. Dengan nafas dalam, ia melangkah melewati batu itu. Seketika dunia berubah. Angin berhenti, suara burung lenyap, dan cahaya menjadi kekuningan, seperti senja yang datang terlalu cepat.
Di depannya muncul jalan tanah padat yang mengarah ke deretan pohon jati tua, berjajar rapi seperti lorong. Jatmiko menelan ludah. Tahu ia telah melangkah ke tempat yang bukan lagi bagian dari dunia biasa. Bungkusan mori di tangannya terasa lebih berat, seolah hidup. Ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menanti. Setelahnya, Jatmiko kembali melangkahkan kakinya menuju ke lapangan terbuka di Sarirejo, di mana pohon jambu alas raksasa berdiri. Akarnya menjulur seperti ular, dan hitam keunguannya rindang. Di bawahnya, altar batu datar tampak suci, dikelilingi aroma kemenyan samar. Seorang perempuan berjubah putih muncul. Wajahnya mirip Mbok Sariwulan, namun lebih muda. Matanya penuh kerinduan. "Sarirejo bukan tempat tinggal, Miko, hanya tempat ingatan," katanya lirih. Suaranya seperti angin. Jatmiko menelan ludah, jantungnya berdegup. Tiba-tiba sosok-sosok berjubah hitam muncul dari bayang-bayang. Wajah mereka samar, gerakannya seperti asap. Salah satunya menunjuk pohon itu. "Pusat ingatan leluhur," katanya, suaranya berat. Jatmiko mengeluarkan bungkusan mori, meletakkan tanah kering dan biji jambu alas di altar. Seketika kilatan cahaya kehijauan muncul dari dahan pohon, membentuk pola melingkar. Suara tua bergema dari dalam pohon. "Miko, keturunan terakhir, jaga ingatan kami lewat doa. Selalu ingat kami dengan doa kalian ya. Tak ada dendam, hanya harapan." Pohon itu memudar seperti kabut. Sosok-sosok hitam lenyap, dan perempuan itu tersenyum sebelum sirna ke dalam pepohonan. Jatmiko melangkah keluar, mengikuti pesan untuk tidak menoleh. Hutan kembali normal. Suara burung terdengar. Saat tiba di ladang Ngemplak Uni, matahari condong ke barat. Warga berbisik. Pak Lurah Sukardi datang tergopoh. "Miko, kau hilang 2 hari," katanya. Jatmiko terdiam. Waktu di Sarirejo ternyata berbeda. Di rumah ia menceritakan pengalamannya kepada Pak Lurah. Ternyata mereka itu cuma hanya minta dikenang, Pak, lewat doa. Kita sebagai generasi yang mungkin dikatakan terakhir, disuruh untuk mengingat dan mendoakan yang sudah tidak ada, katanya, menunjukkan bungkusan mori yang kini hanya berisi tanah. Pak Lurah mengangguk. "Iya, kita lupa akar kita, Le. Sarirejo bagian dari Ngemplak Uni. Kita mulai tahlilan tiap Jumat Kliwon ya, Le, untuk mereka." Tak lama, di sisi wetan desa, warga menemukan pohon jambu alas kecil yang tumbuh dari tanah kering, seolah muncul begitu saja. Jatmiko merawatnya diam-diam, menyiram setiap pagi, menyingkirkan gulma. Ia tahu ini simbol ingatan Sarirejo. Malam Jumat Kliwon, warga kini berkumpul di pendopo, mengirim doa untuk leluhur. Jatmiko duduk di amben rumahnya, memandang hutan timur, alas wetan, merasa mata tak kasat mata, memperhatikan, bukan dengan marah, tapi harap. "Kita pernah ada," bisiknya dalam hati, menutup perjalanan dengan doa. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Selalu ingat dengan yang sudah tidak ada. Tentunya mungkin keluarga dekat kita, simbah-simbah kita ya. Doakan setiap habis sholat. Hadiahkan pahala kita membaca Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Demikianlah sebuah kisah. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS.